Profesor Taufik Bahaudin. Tidak ada lagi angket, tidak ada lagi MK. Yang ada hanyalah people power. Menciptakan politik sandera. Apa itu? Memberikan pinjaman, memberikan kemudahan, memberikan ini. Kemudian satu persatu kalau tidak ikut komandonya akan di KPK. Prof. Kunchoro kemudian menyampaikan ada sesuatu yang tidak baik di Indonesia. Negara kita ini sudah parah. Karena pas mau angket gitu, puannya pergi keluar. Tapi Bu Mega sudah kasih sinyal. Cuma sinyalnya 3/4 atau setengah ini. Tapi yang menggebu-gebu kan ada. Nah ini Prof. Jimli kira-kira begitu. Tapi berbahaya. Bisa tabrakan pemain. Nah sekarang tabrakan deh tuh. Ini gara-gara Prof. Jimli. Risma itu akan menuntut bahwa perilaku di dalam pemindahan dan penyedotan keuangan itu tidak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Masya Allah, di bulan Ramadan semakin semangat ya. Iya, cuma cintaku pada negeri ini. Cintaku pada negeri ini kita mulai dengan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa ya, diawali dengan doa. Bisik-bisik kita ini bermanfaat buat bangsa dan negara ya. Info terkini Prof, luar biasa nih Prof ya. Betul. Jadi betul. Turun gunungnya guru besar nih. Iya, banyak yang turun gunung. Cuma saja pada kesempatan ini, Bib, saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan kepada netizen, khususnya umat Islam di Indonesia, bahwa bentuk dan kedaulatan negara kita ini, Republik Indonesia, yang lahir daripada mandat kesultanan, pangeran dan sebagainya, yang diperjuangkan dengan berdarah-darah dan merebut kemerdekaan itu, dan bukan dihadiahkan. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses membangun negara itu dengan persyaratan sebagai landasan teoritiknya, ada sumber daya manusianya, ada wilayahnya, kemudian ada kesepakatan untuk bernegara, yaitu Republik Indonesia yang tercinta. Insya Allah. Namun kemudian dirumuskanlah dalam Undang-Undang Dasar itu, lanjutkan dengan peraturan perundangan, bentuk dan kedaulatan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan. Ini harus dipertahankan. Kenapa? Pertama, ini adalah unik di muka bumi ini. Mempunyai ratusan bahasa, ribuan kepulauan melebihi 13.000. Kemudian dengan etnis yang berbagai rupa, bahasa yang berbeda. Kemudian di 1908, satu bangsa, satu negara. Itu bangsa Indonesia, negara Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan negara hukum serta kedaulatan di tangan rakyat yang sedang diobok-obok. Ya. Nah, kita masuk ke sana. Prof, saya potong, Prof. Ya. Itu luar biasa nih, begitu indahnya tapi begitu diobok-obok, Prof. Ya. Rasanya saya lihat Prof beberapa hari lalu turun gunung. Sekarang sudah tertular ini, dari UGM juga turun gunung. Iya, jadi begini, Bib. Luar biasa nih Prof. Iya, jadi negara kesatuan yang dilahirkan oleh tokoh bangsa dan tokoh dunia. Ya, dengan emosi integralnya oleh Muhammad Natsir, NKRI, tahun 50.
Jadi darah Muhammad Nasir sekarang bangkit kembali. Bangkit di mana-mana, Bib. Karena beliaulah rohnya Harmusi. Ya, memang Rohnya P3. memang Prof, kalau kita lihat dinamika status quo ini begitu merajalela. Ya, mereka tidak menghiraukan. Udah guru besar turun, semuanya memberikan masukan-masukan, semua elit-elit politik tidak sedikit. Ini berbeda, Prof, dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini Iya, baru jadi, pertama kali betul, terjadi. Bib. Jadi begini, Bib. Tadi Habib bilang diobok-obok. Ini tidak hanya diobok-obok, diracik-racik dan diinjak-injak kedaulatan Republik Indonesia. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Gayanya gaya new PKI, Bib. Karena perilaku daripada komunis itu begitu. Sejak dari sononya, Bib. Mao Zedongnya sampai Xi Jinpingnya. Paris, Jakarta, Peking pada era Nasakom. Inilah yang sekarang hancur kita. Dia slow tapi sure ya. Oh, iya, slow dan but ini sure. juga dicermati oleh seorang pakar, ya masih kolega saya, Profesor Taufik Bahaudin. Tidak ada lagi angket, tidak ada lagi MK, yang ada hanyalah people power. Nah kemudian, ya enggak, pada saat satu ya berbicara juga Letjen Soeharto. Ya enggak, akan saya bawa bedil. Saya pakai topi helm wajah saya. Dan saya here untuk memundurkan rezim ini. Prof, kenapa sampai beberapa prof yang gue bilang tadi, sampai mereka mengeluarkan tidak ada kata-kata angket, tidak ada kata apa penyebabnya? Jadi begini, Bib. Ya, dalam perjalanannya, rupanya sudah sejak 2014, ini begitu naik daun, sudah ada rekayasa yang terprogram terencana. Mengobok-obok, memanfaatkan, memecah belah, kemudian menciptakan politik sandera. Apa itu? Memberikan pinjaman, memberikan kemudahan, memberikan ini. Kemudian, satu persatu kalau tidak ikut komandonya, akan di KPK. Inilah permainannya. Dan tidak peduli apakah tadi ya kawan atau lawan, dibabat semua. Nah, jadi kemudian juga kita lihat ya, Ahok pun juga dipenjarakan oleh Jokowi itu, Bib. Ini pemain tunggalnya ini, kata Dim Syamsuddin. Dan juga kata saya, gitu ya. Nah, setelah itu 2019, gimana caranya Ahok tadi? Untuk detailnya. Ahok juga di ini. Oh, begini. Jadi awalnya mereka bersengkongko, saya berpikir berselisih untuk sependapat. Pada akhir-akhirnya, pinter ini, siapalah di belakangnya pemainnya. Berat menghadapi 2017 itu. Ya udahlah, dilepas, disorong aja Ahok masuk penjara. Walaupun nggak tidur terus di penjara. Oh, gitu. Nah, dia naik lolos kan, artinya Jokowi melihat sesuatu yang tidak baik itu tetap harus melalui hukum. Begitu permainannya. Nah, di Ahok tapi nggak tahu apa di belakang ngopi dia gitu di Singapura berdua, nggak tahu kita nih kelakuannya, Bib. Ya. Nah setelah itu berangkat 2014, kemudian 2019. Nah di sini hebatnya apa? Ya enggak? Macan Asia yang mulai dari capres itu kemudian dikadalin oleh Jokowi. Ya, dikadalin, Bib. Jadi bukan kadal gurun, Bib. Ini udah lama nih cerita. Tapi ini kadal gurun gobi yang turun tangan. Ya, gurun gobi ini di China, Bib. Nah di situ, nah ini ketemu nih dua keinginan, ya. Prabowo ingin tampil yang memang punya background bagus secara nasab, kemudian keilmuan dan pengalaman. Saya respect dan hormat dari segi itu sampai dia menulis bukunya Paradoks. Tapi kemudian istimewa ulama diabaikan. Kemudian dia rangkullah Haikal Hasan. Ini tambahan, Bib. Mungkin orang lain ngerti lah ya. Nah setelah itu banyak, Prof. Yang dirangkul banyak, mandi duit. Ya, nah kemudian yang jelas Miftah ya. Udah dimandi duit, udah loyo semua. Oh, iya. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Nah kemudian mulailah
nggak tahu siapa yang ngajarin Oon ini, ya. Jadi dia itu tampil. Kalau Prabowo tampilnya doang, padahal dia janji cerdas. Bukan begitu, deh. Prabowo punya Gerindra, Bu Mega punya PDIP, ya, yang dari trahnya dari PNI, ya, kemudian ada peristiwa Megaria, ya 57 ya, 97. Okay. Nah, setelah itu maka mulailah dia cawe-cawe ke PSI. Jadi PSI ini udah lama ini. Ya sebetulnya kalau kita lihat kan tadinya kan yang menjadikan beliau kan Bu Mega. Betul. Prabowo juga kan. Iya betul. Tapi belakangan ini beliau itu juga mencari siasat sendiri. Iya, jadi sekarang think tank-nya ini apa sih IS apa bukan? Ya enggak? Atau barangkali memang tim khusus dari Filipina. Bukan gitu, Prof. Banyak orang sekitar itu merasa menikmati. Oh, merasa menikmati. Iya, 7 partai itu munafikun dong itu ya. 7 partai itu merasa menikmati selama kekuasaan ini, mereka merasa menikmati. Iya, jadi dia belum menikmati rasanya. Mereka tidak memikirkan rakyat, terutama ketua partai. Enggak, Oke, kita balik lagi. Ini nanti terlampau jauh kita. Ini kan tadi guru besar turun gunung nih. Iya, kan dampak dari tingkah laku mereka ini yang tetap mau mempertahankan status quo dengan segala cara, sampai dikasih masukan dan dikasih kritikan, semuanya orang terdekat semua satu-satu sudah meninggalkan, dia tetap bertahan gitu. Itu yang kita lihat. Nah jadi Bib, dari permainan dan pergolakan perpolitikan ini, melihat kondisi anak bangsa, melihat partai, melihat juga ekonomi, melihat aset bangsa yaitu SDM dan sumber daya alam sudah terkoyak-koyak, maka guru besar yang dimulai di-trigger oleh UGM, Gajah Mada, Prof. Kunchoro, walaupun juga praktiknya itu bekas rektor UGM, gitu. Tahu dia soal Wowo itu, bukan Wowo ini Prabowo, bukan. Wowo ini Jokowi, gitu. Ini sama-sama punya Wowo. Oh gitu ya. Jadi Prof. Kunchoro kemudian menyampaikan ada sesuatu yang tidak baik di Indonesia. Negara kita ini sudah parah. Ya sebetulnya jauh-jauh hari kan sudah diperingatkan. Mereka kan belum turun gunung ya. Nah kemarin kan sudah statementnya ini. Turun gunung kan begini. Pertama sinyal dulu, omongan dulu kan. Kalau dalam Islam itu kalau tidak berani menyampaikan yang baik, doa. Setelah itu lisan. Kalau tidak, physically. Fisik itu ada kelasnya juga. Nah, physically itu turun gunung mereka. Nah, yang turun gunung langsung itu mahasiswanya. Tapi kalau di UNJB, itu Prof. Hafid Abbas sebagai guru besar. Beberapa dosen. Saya sebagai alumni juga membersamai. Udah turun gunung. Dan ada tokoh muda yang sudah masuk orbit kelas 1 di Indonesia ini, Ubaidillah. Ubaid yang melaporkan Gibran Rakabuming sebagai koruptor. Jadi Gibran Kaisang berdua dilaporkan dua-duanya. Dua-duanya doang. Apalagi kalau soal koruptor. Oke. Lantas. Tapi nggak ada yang Pop. Dilupakan sama KPK Pop. Iya. Nggak menarik katanya. Iya. Karena nggak menarik, bukan nggak menarik. Takut dia ditarik, dicopot. Gitu. Takut dicopot. Ya, padahal kan bagus dari perjuangan. Ya, kan bagus kata kita yang berpikiran lurus dan benar. Gitu. Yang ingin keadilan dan kebenaran ditegakkan dengan peace yang damai kan begitu. Betul. Nah jadi sekarang ini ya semakin bergulir begini, semakin kenceng ini, mulailah beberapa perguruan tinggi ternama dan swasta teriak semua, guru besarnya Unpad, ITB, dan walaupun ITB kena juga getahnya, ya getahnya yaitu apa? Soal sirekap, ya, jadi IT ya digital. Gara-gara proyek ya. Nah, proyek tapi sebetulnya nggak parah-parah banget kok. Gitu ya. Kecuali ada oknum yang main di situ. Tapi saya lihat itu by system biasa. Waktu saya di PLN pun juga kita ada kerjasama dengan ITB tanpa tender, tapi jelas, tornya jelas, apanya jelas, ini jelas. Nah ini. Nah sekarang ini mulailah saya ketemu dengan rombongannya Taufik Baudin di depan DPR. Ketemu dengan rombongan, ya enggak, mantan Kopassus, ya,
di seputar DPR juga bersama mahasiswa dan lainnya, yaitu Jenderal Sunarko. Ketemu lagi pakai peci, ada juga jenderal dari Angkatan Laut. Nah, ya. Pak Soeharto ya. Legend Soeharto itu marinir, bukan yang dari Angkatan Lautnya. Laksma Sony. Sony. Ketemu itu di UNJ. Ini kapan kuliahnya Pak Sony ini? Atau sedang ambil S3 juga barangkali? Atau sudah? Oke, Bib. Nah, jadi sekarang ini hari, Bib, di UI rame ini kumpul ini. UI Salemba ya? UI Salemba. Karena di UI Salemba ini sudah mulai ini. So Ade Armando pun mau angket lah katanya. Kan saya bukan pengurus PSI katanya. Ya karena kalau sudah ngomong Salemba itu kan kita teringat di... Oh iya, kalau dulu Salemba itu, Bib, itu motor penggeraknya itu beberapa. Eki Syahrudin yang sempat menjadi dubes. Ya, Akbar Tanjung dari teknik. Ya, kemudian Fahmi Idris dari ekonomi. Almarhum. Eki Syahrudin almarhum juga. Nah, kemudian ya sekarang ya, Projo pun yang kumis tebal yang ganteng itu nyesel dia 9 tahun diperang sama rezim katanya. Diperang berperang. Dua-duanya, diperangin, diprank juga. Ini kan antara bahasa Inggris Melayu sama bahasa Inggris beneran kan lain. Oh gitu ya. Lain Scots dan Wales. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi akhirnya saking ambisinya, saking gregetan. Nah, jadi bahwa sebetulnya ya, dari digital ini itu melahirkan presiden quick count. Presiden quick count. Ini saja secara etika dan perasaan intelektual sudah nggak benar. Tahu quick count itu hanya mendeteksi arah kepada siapa pilihan. Seperti Prof bilang, rezim ini kan rezim double, kita nggak peduli. Ya, itu rezimnya, tetapi yang menjadi presidennya kan sebagai intelektual kadang turun-temurun, Bib. Yang membuat BI Bank itu kan kakeknya, bapaknya, yang sangat saya hormati. Betul, ya. Dan karena pernah ikut PRRI juga, yang dinyatakan pemberontak, tidak. Itu koreksi terhadap Soekarno. Mungkin kalau analisa saya ya, mudah-mudahan sih nggak salah ya. Ini bangkitnya guru besar turun gunung ini akibat daripada letoynya angket ya. Oh begini, Bib. Kan letoynya angket kan dari tanggal 5. Kalau leto itu untuk laki-laki, Bib. Oh gitu. Ini lemesnya lemes. angket. Oh gitu. Karena pas mau angket gitu, puannya pergi keluar. Tapi Bu Mega sudah kasih sinyal. Cuma sinyal ini 3/4 atau setengah ini. Iya. Tapi yang menggebu-gebu kan ada Mansintonnya. Iya kan sampai per hari ini. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini belum juga. Tuh. Kita belum dengar kan? Iya. Ini makanya Taufik Bahaudin bilang, nggak usah dipikirin deh angket, nggak gue pikirin. Nggak usah dipikirin tuh MK. Udah people power aja, itu konstitusi. Konstitusional itu. Ya. Kemarahan itu daripada dampak daripada yang selama ini kita ragukan kan kualitas anggota DPR sekarang ini kan hau-hau. Berkualitas secara akademis, Bik. Paling tidak ijazahnya nggak ada yang palsu. Yang palsu udah dicopot. Yang nggak dicopot cuman presidennya. Jadi Sirekap ini by design. Entah di mana, disodok di mana, tapi Bik, ahli-ahli IT lokal juga disegani, malah ada menjadi IT di PBB. Memberikan juga. Apa sih hebatnya KPU dan Bawaslu? Hebatnya itu, pertama, takut dicomot dan dipenjarakan oleh Jokowi. Bukan, maksudnya hebatnya dia tuh dia kekeh gitu loh. Ya bukan kekeh, Beb. Dia tuh memang harus kekeh. Kalau nggak kekeh, ya dipelintir sama rezim. Kan semacam seakan-akan kan semacam ya, namanya punya juga kekebalan. andong Jogja, ditutup kupingnya begini, jalan terus gitu kan. Seakan-akan punya kekebalan khusus gitu loh, tidak tersentuh oleh hukum. Kan begitu banyak. Karena hukum ini, Bib, hukum tuh under control by Pak Presiden. Terus mau diapain gitu. Sekarang pun orang takut, ngapain tuh ke MK-MK, paman dan saudaranya ada di situ. Tapi, Bib, manusia ini bisa berubah. Ingat, salah satu apa yang disampaikan oleh 03, ada Kapolda yang siap
menjadi saksi Betul. untuk kecurangan. Ya. Maju terus, Jenderal. Oke, nggak usah takut dicopot. Tapi terlambat, Bro. Enggak, tidak ada yang nggak pernah terlambat. Sekarang sudah eskalasi sudah semakin meningkat sampai hari ini. Enggak ada yang terlambat. Walaupun menjelang itu dia teriak seperti Ugroseno, mantan Wakapolri, polis lain katanya. Paham polis lain? Ya. Langsung disegel tuh Sirekap. Lantas disegel lagi itu kepala KPU-nya, gitu. Bawaslu-nya. Siapa ini ke polisi? Nggak berani. Nggak berani polisi. Nggak berani. Sabit. Sampai hari ini kagak berani. Sampai hari ini. Iya. Ntar 3 hari lagi. Nggak tahu dah. Makanya kita bingung, Bro. Rakyatnya bingung. Sampai guru besar turun itu sudah. Iya, karena semua ada politik sandera. Iya. Disanderanya macam-macam. Iya, saya juga kalau yang disandera tuh, ya, diumpan jabatan, diumpan uang, di ini, termasuk yang incumbent sekarang, katanya disiapin 8-10 miliar agar tidak mendukung angket. Oh ya? Oh iya, tersebar di medsos. Mandi duit mudah-mudahan hoak. Kalau uang nggak terbatas, karena Gibran sama Kaisang kan belum disidang di KPK. Dan juga belum setoran-setoran yang lain mungkin. Tanda kutip ya. Nah, tanda kutip. So kalau Ahok teriak, dia pasangan dulu nih sama-sama soal bis Jakarta yang terus kebakar di Ciputat itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi Sirekap by design. Sirekap di awang-awang cloud-nya, di Singapura lah, di Amerika, di ini. Kemudian quick count sebagai alat bantu untuk melihat tendensi. Ya, kecenderungannya milih siapa. Real quick count itu untuk kalau pendekatan survei itu bukan abal-abalan, bukan pesanan, dia tuh mengiringi quick count dalam proses benar itu quick count. Setelah itu, baru ada namanya real quick count, pleno berjenjang. Ini menggunakan C1. Real count, bukan pakai quick, nggak pakai quick dia, real count aja. Ya real count quick juga, kan harus selesai dalam berapa hari. Oh, pakai quick juga? Termasuk quick itu. Gitu. 820.000 TPS. Tapi Prof, sampai hari ini Prof, yang namanya bibit-bibit perpecahan anak bangsa ini semakin hari semakin terlihat. Oh, nah, saya tidak mau. NKRI harus 1 bit. Karena saya dipesan oleh moyang saya. Karena apa? Karena ada hadis mengatakan Islam itu akan bangkit dari timur. Begitu. Begitu juga saudara kita di Palestina menunggu kebangkitan kita. Ini yang bangkit bukan itu, Bib. Sementara ini yang mau bangkit ini PKI Bayangan. kata siapa ini? Taufik Baudin sama Alfian Tanjung. Udah gemes dia. Saya lebih gemes lagi. Oh gitu ya. Karena saya pelaku pada angkatan 66. Mereksa saya itu. Anak cucu PKI itu waktu itu. Sedang berkuasa itu, Bib. Angkatan memegang KAPI. Nah, KAPI itu saya bermarkas di SMA 7 Bib. Nah, di sana itu ada Ria Mirzad, ada Amir, anak-anak militer tuh, anak-anak juga anak-anak Menteng kumpul di situ. Yang rupanya lagi bernostalgia nih. Bukan main, Bro. Perjuangan. Ya, dia anak Menteng. Dari Menteng keluarlah mobil-mobil itu. Ya. Keluar makanan dan sebagainya. Anak-anak jenderal juga berkumpul di situ. Kita gerakkan KAPI P2 dan kami tentunya. Nah, saya 2 kaki, Bib. Di KAPI iya dan juga di kami iya. Oke, kita lanjut. Jadi, ya, pleno berjenjang di kecamatan mulai ada yang berkelahi, ada yang mulai dipukul, dikejar KPU-nya. Wah, itu semua direkam. Tetapi ada yang istimewa. Seorang profesor dari Erlangga. Beliau tidak menyatakan beliau itu ahli IT. Tapi dia ahli fisika. Nah, orang fisika tentu kuat matematiknya. Algoritmanya juga kuat. Nah, apa katanya? Dia mengambil data itu bukan dari C1, bukan dari relawan. Dia gunakan data ya KPU yang bermasalah ini. Dia nggak peduli. Dia potong itu. Mana yang lebih 300 TPS-nya dia buang itu. Ya. Mana yang di situ terjadi duplikasi tanda tangan yang berbeda,
di kertas C1 itu dia buang. Oh. Sisalah yang bersih dari Sirekap. Setelah bersih sisa Sirekap itu, kemudian dia klaster. Dia kelompokkan mana 01, mana 02, mana 03. Ternyata perimbangannya tidak jauh, Bib. 01 dan 02 tempel-tempelan gitu. 03 juga ngikuti tidak jauh. Itu Sirekap yang sudah dipilah-pilah, ya, dengan pendekatan algoritma juga dan tabulasi. Uraiannya jelas. Saya menangkapnya itu saja. Dikeluarkan yang tidak betul, dikeluarkan, tinggal yang direkap oleh Sirekap itu, kemudian diklaster, kemudian dia lihat, oh jumlahnya demikian. Dan itu berimbang dengan jumlah TPS-nya. Tapi kalau masuk yang di 300, yang ada 1000, ada ganda, ada ini. Ya. Nah, jadi dari Sirekap saja yang tidak ada cawe-cawe di dalamnya. Ya, jadi cawe-cawe ini bukan Pak Jokowi aja, cawe-cawe juga. Ini menghasilkan suatu angka yang relatif. Nah, di sini itu muncullah kemungkinan 2 putaran. Tapi sekali lagi, Taufik Baudin, no putaran-putaran, tinggalkan itu. Nah, sedangkan Ugro Seno, polis lain segera. Sirekapnya di polis lain, semuanya saya bilang, sudah sekaligus saja polis lain itu, Pak Jokowi. Kedungnya. Karena awal dan ceritanya. Waduh. Begitu. Nah, jadi sekarang, kalau saya ya akan masuk kepada angket dan MK ini. Seandainya, mudah-mudahan Taufik Baudin tidak marah sama saya. Oke, apa? Jadi cawe-cawe ini adalah semacam intervensi. Apalagi dia bilang ada keberpihakan dan boleh. Setelah itu, April 2003, cawe-cawenya makin tajam ini. Mulai dia main dengan PSI. Ujung-ujungnya Kaisang 3 hari menjadi ketua. Panjang Prof kalau kita ke belakang, Prof. Oh iya kan ke belakang 2000. Panjangan. Kita cut aja, langsung ke angket aja dah. Nah, kemudian soal umur. Ya, makanya tadi itu panjang banget tuh. Itu langsung udah pendek. Kita ke depan aja, angket aja. Nah, angket ini kira-kira kemana arahnya? Nah, kita lihat juga, jadi cawe-cawe itu, ya enggak. So, ini data buat si angket juga. Jadi waktu DPR nanti manggil semua itu, dia tanya, itu keberpihakan itu apa maksudnya? 40 tahun tuh sejak kapan tuh direkayasanya? Siapa saja yang terlibat? Kan gitu. Ada 10 yang mengajukan untuk judicial review-nya. Nah, sekarang itu barulah ada skenario MK dan MMK. Kan begitu? Yang berat nih. Karena apa? Belum diputuskan, 3 hari sebelumnya udah ditetapkan diterima sebagai pasangan. Siapa yang main ini? Prof. Jimli As-Siddiqi. Ya. Jadi cuma dia bikin bola tanggung, gitu. Gitu ya. Kalau bola tanggung itu, ya, itu berbahaya, bisa tabrakan, ya, pemain dengan pemain, ya. Nah, bola tanggung itu yang paling top di dunia siapa? Tangan Tuhan itu loh, yang dari Argentina. Siapa pemainnya itu? Nama dulu lagi lupa namanya Ya, si Cebol itu kan. Jadi kalau tabrakan Maradona. Jadi ini ya Maradona ini punya tendangan melengkung. Nah, ini Prof. Jimli kira-kira begitu, tapi berbahaya. Bisa tabrakan pemain. Nah, sekarang tabrakan deh tuh. Ini gara-gara Prof. Jimli. Gitu ya. Kalau sempat waktu itu dipecat Usmannya, kemudian keputusan inkrah dan terkait sekaligus dengan ketetapan, selesai sudah. Tapi waktu itu buat penjelasan beliau juga nih, ya mungkin by skenario semua ya. Penjelasan beliau itu kalau dipecat langsung itu bisa menggugat balik. Nah, supaya tidak bisa menggugat balik, jadi hanya dipecat sebagai ketua. Argumennya begitu. Oh begitu? Iya. Dia kan dia profesor ahlinya, saya bukan ahlinya. Saya kan cuma pendekatan logika. Akhirnya ya tetap aja gol juga kan skenario. Nah, itu yang bikin kesel. Tapi sekarang kalau dia menuntut balik kan perkara.
Kan waktu udah berjalan. Iya, makanya patut kita pertanyakan perilaku politisi saat ini kan, semuanya jadi ya serba tanda tanya ya. Nah sekarang, apalagi peluru yang diperlukan di MK maupun di angket, ya itu kalau TSM-nya bisa dibuktikan. TSM-nya jelas kok, 2 kali manggil kepala desa, ya. Oke. Kemudian, ya, yang namanya TSM itu adalah perilaku pemerintah. Kemudian ada intimidasi. Kemudian ada bansos yang sekarang Risma itu akan menuntut bahwa perilaku di dalam pemindahan dan penyedotan keuangan itu tidak betul. Oh ya? Iya, Risma ini bangkit ya. Jadi bukan kampus saya bangkit. Risma ini yang mau ngejar-ngejar yang bansos, sekarang dia ngejar-ngejar balik ini. Jadi ku kejar dan ku tangkap. Apa film ini? Gitu. Mensos sekarang ya. Jadi intimidasi, bansos, kepala desa, bandol, itu dari segi pemerintah. Nah, KPU kan tidak terjamah katanya, nggak bisa dijamah. Tapi KPU juga melakukan TSM, yaitu apa? Ada rekaman instruksinya, penjelasan kepada ya KPU di daerah sampai ke kecamatan. Nah, tetap juga ada TSM. Jadi TSM antara rezim sebagai pemerintah dan KPU sebagai pelaksana. Jadi dalam hal ini saya lihat ada di di YouTube, ya sudah masuk dalam kerangkeng. Cuma ada yang kurang, dua-duanya itu. Apa yang kurang? Pesanan saya dari Bandung, jadi adanya celana monyet ya yang berwarna pink itu nggak dipakein sama ketua KPU-nya sama Bawaslu. Mestinya dipakein baru dibawa ke kerangkeng. Nah mudah-mudahan ini tidak kena IT. Gitu ya. Saya cuma menyambung dan menambah. Nah jadi itulah ya yang hak angket bukan loyo, lemes. Karena apa? Cuma 25 orang, cuma 2 fraksi sudah ada. Kemudian ya itu sebetulnya masih bisa digerakkan. Jadi memang kalau kita lihat tarik menarik ya santa menyanta ini sampai detik ini itu belum selesai. Oh iya, karena begini, itu kekuatan dulu pun pada era-era zaman Soeharto, Taipan ini sudah pandai bermain. Dia intip nih. Siapa nih kandidat ITB, Unpad yang lain ini yang bakal muncul. Nah, mulailah kirim bunga, ajak makan, ajak ketemu. Begitu juga di kalangan TNI Polri, itu sudah diintip. Karena permainan ini sudah mulai daripada zaman Ming dan Qing sampai ke sini. Jadi setelah Sun Wukong, Xi Jinping dan Ang Inochu, diteruskanlah perilaku ini. Nah, jadi perilaku itulah yang dia bawa ke sini. Nah, salah satu buktinya apa perilaku itu? Dan sekarang masih tanda kutip masih rame itu. Ketua KPU kita kan sempat dihebohkan di YouTube tuh soal ya perilaku yang tidak. Banyak sekali ya. Banyak sekali hal yang memang menjadi catatan sejarah ya. Jadi catatan 2023, 2024 ini luar biasa, Prof. Ya, nah jadi dalam hal ini, Bib, badai pasti berlalu. Itu cerbung, cerpen di koran, itu Margati. Kemudian ada lagi, siapa menanam benih, dialah menuai badai. Jadi kita masih ada harapan ya, karena kebangkitan guru-guru besar ya. Betul, sedang ini akan bergulir terus, Bu. Karena sekarang fokusnya apa? Setelah ini guru besar itu, Profesor Doktor termasuk saya, yang juga ya turun gunung. Follow up-nya, Bu. Bahwa kita akan mempersiapkan generasi 4 tahun 45. Masih ada waktu. Kita perbaiki kampus Merdeka yang salah jalan merdekanya ini. Ya, karena apa? Rasa agama dan sejarah itu diabaikan. Jadi untuk itu ya
Kita juga bisa lihat contoh saja walaupun tidak sama persis. Sekarang lebih sulit. Pemakzulan itu terjadi pada Soeharto yang punya kekuatan luar biasa. Tapi dia masih cinta NKRI. Kalau yang sekarang tidak, ya. Kalau perlu pecah-pecah pun dia nggak masalah, nggak jadi pikiran begitu. Belum tentu, Bro. Belum tentu. Ini masih uji coba, Bro. Uji coba udah. Masih uji coba. Kita lihat beberapa hari ke depan ini, saya yakin ya, sekekeh-kekehnya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau begitu menguatnya aspirasi masyarakat, apalagi sekarang sudah menyampaikan bahwa pengadilan rakyat, saya yakin dengan statement pengadilan rakyat ini, apalagi turunnya dari guru besar ke seluruh kampus, wah ini bikin jantung. Iya kan itu yang saya baca. Hampir beberapa podcast kita selalu saya awali dengan negara kesatuan, negara hukum, kemudian kedaulatan di tangan. Kita itulah sebagai acuan pokok kita. Ya, kita tentunya tentu intinya di dalam adalah UUD 45 dan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang membangun kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Yang pasti kita tidak rela, ya Bro ya, tidak rela bangsa ini terpecah belah. Ya, jangan sama dengan lagu rela, ku rela. Enggak, tidak rela bangsa ini terpecah belah. Betul. Oleh segelintir orang. Itu aja Bro ya. Betul. Segelintir orang yang mengobok-obok ya negeri ini sehingga kita timbul terpecah belah. Ya, ini waktu masih panjang, masih kesempatan masih ada. Kita bahas tentang untung ruginya pemakzulan. Baik. Ada presiden sebelumnya, nanti kita bicarakan satu session sendiri, Prof. Baik. Ya, baiklah kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan Prof. Abbas Toha ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof.